Sari akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah Sari pelajari di semester 3. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama di sini Sari akan menjelaskan tentang Islam di Asia Tengah. Islam telah memasuki wilayah Asia Tengah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-1 Hijriah. Pada masa itu pula Islam itu meluas. Tetapi Islam itu meluas bukan ke satu wilayah saja, tetapi banyak wilayah seperti Armenia dan Georgia pada tahun 638 sampai 644 Masehi. Dan Islam juga meluas hingga saat ini di berbagai negara seperti Iran dan Afghanistan di bawah tanggung jawab Al-Ahnaf bin Qais. Pada masa itu pun Islam itu masuk ke wilayah Dailam dan Tosabina pada masa yang sama. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam, yaitu pertama itu ekspansi, yang kedua itu perdagangan, yang ketiga itu sufisme, dan yang keempat itu konversi filsafat dan toleransi. Baiklah, di sini Sri akan menjelaskan materi yang kedua yang berjudul adalah awal penyebaran dan perkembangan Islam. Masuknya Islam di Indonesia. Menurut Azumardi Azroh, pada sejarawan berbeda pendapat aparat Indonesia karena berkaitan dengan tempat asal dan waktu kedatangannya. Seperti kita itu masih diperdebatkan itu masalah Islam itu datangnya kapan, yang membawa Islam itu siapa, seperti itu. Nah, walaupun ada perbedaan mengenai mana yang datang dahulu atau teori yang lebih tepat ini terjadilah hubungan lintas sosial budaya yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, lanjut ke materi yang ketiga, yang itu berjudul penyebaran Islam masuk di Indonesia. Sejak zaman prasejarah, penduduk atau kepulauan Indonesia itu dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perkaitan atau pelabuhan penting yang ada di Sumatera, Jawa antara abad 1 dan abad ke-7 Masehi. Nah, di situ pula sering terjadi singgah atau para pedagang asing itu sering berdatangan ke situ seperti di Aceh, Palembang, Cina dan India. Melakukan hubungan dagang atau langsung dengan Malaka pada waktu itu. Dengan demikian Malaka menjadi moto rantai pelayaran. Lanjut, di sini Sri akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu penyebaran Islam masuk ke Indonesia. Sejak zaman prasejarah, penduduk atau kepulauan Indonesia itu dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Wilayah seperti wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka. Sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian pelabuhan yang penting di Sumatera dan Jawa antara abad 1 dan abad ke-7 Masehi. Itu sering disinggahi oleh para pedagang asing seperti negara Aceh, negara Palembang, Cina dan India, terutama Gujarat yang melakukan hubungan dagang dan langsung dengan Malaka pada waktu itu. Dengan demikian Malaka menjadi mata rantai pelayanan yang penting. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Beberapa tokoh yang
berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu adalah Sunan Kalijaga, yang kedua itu adalah Wali Songo, yang ketiga itu adalah Kiai Haji Yusuf, yang keempat adalah Kiai Haji Ahmad. Saya akan menjelaskan peran Wali Songo dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama itu adalah perdagangan. Perdagangan Muslim itu dari Gujarat atau India, Timur Tengah, dan Tiongkok yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Yang di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu adalah peran ulama dan organisasi Islam dalam perlawanan terhadap penjajah. Awal abad ke-20 merupakan starting point tentang kesadaran masyarakat Muslim Indonesia untuk perlunya berorganisasi, bahwa perjuangan umat harus diwujudkan dalam bentuk kebersamaan seperti itu. Peran utama organisasi Islam itu berperan dalam melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya yaitu adalah ulama. Ulama itu berperan sebagai pemimpin perang atau motivator perlawanan dan remobilisasi pergerakan pemberontakan. Ulama juga berperan mempersatukan rakyat Indonesia dan membangun semangat perjuangan. Yang kedua itu adalah organisasi Islam berperan dalam menggalang perjuangan umat Islam dan masyarakat Indonesia. Itu ada beberapa organisasi Islam yang atau Nahdlatul Ulama. Yang kedua itu adalah Muhammadiyah organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu saya akan membahas tentang kontribusi dalam bidang pendidikan. Organisasi lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, itu kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Yang pertama itu poin yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, peradaban Islam itu telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang seperti bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan kimia. Selanjutnya yang kedua itu adalah dalam bidang teknologi yang telah digunakan oleh masyarakat dunia seperti astronomi, mesin uap, dan jam. Dan selanjutnya itu adalah dalam bidang seni, berbagai karya seni yang indah dan bernilai tinggi seperti kaligrafi, arsitektur, dan musik. Selanjutnya itu adalah bidang budaya. Peradaban Islam telah memberikan pengaruh yang besar bagai perkembangan budaya dunia. Misalnya itu bahasa Arab telah menjadi bahasa yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Bahkan bahasa Arab kini tuh menjadi bahasa sehari-hari dalam kita menjalankan aktivitas. Poin yang kedua itu adalah dampak globalisasi terhadap Islam dan kebudayaan. Usaha untuk bersikap akomodatif yang berlebihan terhadap globalisasi, lebih-lebih dalam hal keberagaman, akan menjadikan agama berpotensi terbaratkan. Hal ini dapat diasumsi bahwa manusia sedang berkembang menuju bentuk kehidupan yang seragam, yaitu berpola barat, yaitu berpola barat seperti itu. Di samping itu pula agama yang
terobsesi tegas akan melahirkan sikap mengimani konsep agama. Ke-13 yaitu Islam kontemporer di Indonesia. Tantangan pada masa Islam dan dalam konteks modern di Indonesia. Yang pertama itu adalah tantangan dalam pendidikan Islam di Indonesia, itu dapat dipatoni sebagai sebuah program yang tempat berbagai komponen yang saling berkaitan yang saling bergenggam. Masa kejayaan pendidikan Islam di Indonesia itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua itu adalah peran pendidikan Islam merupakan peran konsumentasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran agar tercapainya suatu kejayaan atau suatu kesuksesan. Pendidikan Islam harus mampu membentuk karakter atau bentuk fenomena perkembangan. Fenomena di saat ini ada beberapa peluang terhadap pendidikan Islam, yaitu globalisasi yang kompetitif, yang kedua itu kemajuan teknologi, yang ketiga adalah instruksi zaman modern dan penemuan di pengetahuan. Yang kedua adalah isu-isu kontemporer seperti radikalisme, modernisme, dan peran media sosial. Yang pertama adalah radikalisme adalah gerakan yang menunsa atau merombak tataan sosial dan politik yang ada dengan kekerasan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu adalah mengajarkan gagasan Islam atau mengajarkan tentang agama Islam. Yang kedua itu adalah menginterpretasikan ajaran Islam dengan tajwidnya seperti. Yang ketiga itu adalah melakukan simulasi secara internal dan eksternal. Yang keempat itu adalah modernisme, isu-isu kontemporer dalam dunia Islam yang berkembang di zaman modern. Antara lain itu adalah antara lain kesetaraan gender atau feminim yang muncul akibat penindasan dan pengurusan ultraan terhadap hak-hak wanita, isu demokrasi, dan pluralisme atau isu terorisme. Nah, yang selanjutnya itu adalah peran media sosial. Yang pertama itu adalah sebagai alat sarana komunikasi. Yang kedua adalah sarana informasi. Yang ketiga, sarana aktualisasi diri. Yang keempat, sarana dokumentasi. Yang kelima, sarana memperbangun bisnis. Yang kelima adalah sarana menjaga populasi sama interaksi. Selanjutnya itu adalah peran media sosial. Yang pertama itu sarana komunikasi, yang kedua adalah sarana informasi, yang ketiga adalah sarana aktualisasi diri, yang keempat adalah sarana dokumentasi, yang kelima sarana membangun bisnis, dan yang kelima adalah sarana menjaga reputasi sama interaksi. Mungkin itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan
Sri mohon maaf, kepada Allah Sri mohon ampun, Sri akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Kalau bisa saingin aku mah saingin aja, tapi udah pasti